Kunci kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali adalah kenali dirimu. Kalau Anda sendiri tidak paham siapa Anda dan tidak tahu apa maumu, Anda tidak akan bisa bahagia. Misalnya, Anda tidak akan tahu makanan jenis apa yang menyenangkan dirimu, maka cara paling gampang adalah untuk membaca dirimu sendiri. Mungkin selama ini Anda tidak bahagia karena Anda tidak kenal siapa dirimu. Misalnya Anda suka baju tipis, tapi karena tidak kenal dirimu, ketika melihat orang lain pakai baju tebal, Anda tiru-tiru. Akhirnya tidak enak memakainya. Anda merasa tidak nyaman, maka kenalilah dirimu. Problematikanya adalah mengapa kita tidak kenal diri kita sendiri. Menurut Imam Al-Ghazali, hal itu biasanya karena kita tertutup oleh hasrat, hawa nafsu, dan sifat-sifat himbani atau keinginan menaklukkan orang lain, ambisi jadi idola, dan keinginan macam-macam lainnya. Misalnya seleramu sebetulnya cuma nasi kucing, tetapi karena ingin dianggap keren, Anda memilih menu steak. Padahal begitu melihat steak, Anda sebetulnya mau muntah. Tapi biar dianggap keren, terpaksa Anda makan meski tidak enak di lidah Anda yang berjiwa mizaqi. Selanjutnya, kata Imam Al-Ghazali, mengenali diri punya dua manfaat. Begitu Anda jernih membaca dirimu, semakin ke dalam, semakin ke hakikat sebenarnya siapa itu manusia, maka justru itu paling dasar dan Anda akan menemukan citra Tuhan. Perlu diingat-ingat bahwasanya dalam dirimu mempunyai 3 unsur yang harus kita kenali. Yang pertama, unsur hewani. Kalau Anda tidak punya unsur hewan, bisa gawat. Anda nanti tidak punya ambisi dan cita-cita. Anda akan menjadi orang yang pasif dan tidak kreatif. Mungkin Anda tidak bisa punya anak kalau tidak punya unsur kehewanan. Cuma dosisnya harus diatur dan jangan sembarangan. Kalau sembarangan, Anda bisa jadi hewan beneran. Ya, intinya seperti sifat hewan lah. Kita punya nafsu. Kemudian di dalam dirimu juga ada unsur setan. Belajarlah dari setan soal kecerdikannya. Setan itu pintar dan cerdik, tidak gampang loh untuk bisa membohongi atau merayu orang. Dalam diplomasi, Anda perlu belajar dari setan. Anda bisa merayu orang. Ya, intinya dalam diri kita juga ada sifat setan ya. Kemudian yang ketiga, di dalam dirimu juga ada unsur malaikat, ada potensi untuk pasrah dan tunduk total 100% kepada Tuhan. Akan tetapi, pastilah kita tidak bisa meniru malaikat seutuhnya, karena manusia adalah kombinasi gabungan dari ketiga unsur, yaitu unsur hewan, setan, dan juga malaikat. Maka kita harus lebih belajar yin dan yang untuk menyatukan ketiga unsur tersebut, jangan dominan salah satunya, agar kita bisa mengenali diri kita sebagai manusia, bukan sebagai setan, sebagai hewan, dan sebagai malaikat. Oke, demikianlah konten review buku kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan juga mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan, ketidakjelasan yang saya perbuat dalam video ini. Merupakan pure kesalahan saya pribadi, karena bungkusan video tadi ya subjektivitas POV dari saya sendiri. Kalau ingin lebih jelas dan gamblangnya, ya baca Mas Tuman.